Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam perenungan kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 92 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali dalam renungan harian kita, dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu bertumbuh ke arah Allah. Sekali lagi, bertumbuh ke arah Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kehidupan orang Kristen atau orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kehidupan yang senantiasa bertumbuh ke arah Allah. Karena orang Kristen, orang percaya adalah orang-orang yang telah ditarik keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Sehingga untuk boleh hidupnya diterangi oleh Kristus, maka harus senantiasa bertumbuh ke arah Allah. Dan itulah yang dikehendaki Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan siapapun yang berkata bahwa dia orang percaya, maka dia harus sungguh bertumbuh ke arah Allah. Namun sebaliknya, jika dia berkata saya orang percaya namun tidak bertumbuh ke arah Allah, maka dia seorang pendusta dan pembohong. Dan dia tidak berada dalam Kristus, namun berada di luar Kristus, dan hanya memanfaatkan gelar sebagai orang percaya. Dan inilah orang-orang munafik, orang-orang fasik yang akan mengalami penghukuman yang daripada Allah. Kita akan melihat Bapak Ibu, ada dua konsep kehidupan yang boleh dinyatakan oleh penulis Mazmur ini, yaitu orang yang bertumbuh ke arah Allah atau orang yang bertumbuh di luar Allah, yaitu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah namun menyatakannya orang percaya, dan orang yang sungguh percaya yang bertumbuh ke arah Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dikatakan ayat yang kedua adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi.
Yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini yang berkata bagaimana anugerah Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertumbuh kepada Kristus atau bertumbuh ke arah Allah. Dikatakan di ayatnya yang ke 14 sampai 16, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang-orang yang bertumbuh ke arah Allah adalah orang-orang yang ditanam di bait Allah, yaitu orang-orang yang memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini dikatakan orang-orang yang sungguh datang beribadah kepada Allah setiap hari minggunya, mencintai hari Tuhan, mencintai persekutuan di dalam Tuhan. Namun dikatakan orang-orang yang tidak bertumbuh ke arah Allah adalah orang-orang yang bertumbuh, namun mereka seperti musuh dalam selimut. Mereka hanya memakai nama orang Kristen, namun tidak pernah beribadah. Jika kalau ditanyakan mengapa tidak beribadah, mereka berkata bahwa saya sedang sakit, sibuk berpesta, atau yang lain. Tuhan tidak mengkehendaki kita untuk beralasan datang kepada Tuhan. Jikalau kita benar sakit, Tuhan akan pulihkan kita, sembuhkan kita. Tapi jikalau kita berbohong mengandalkan itu, maka Tuhan akan melakukan penghukuman bagi kita. Dikatakan dalam perikop kita hari ini, Tuhan hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jikalau kita ingin bertumbuh ke arah Allah, bertumbuhlah dengan benar. Maka kita akan bertumbuh seperti pohon korma, yang kalau saya katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itulah bukti orang-orang yang bertumbuh kepada Allah. Artinya hidupnya akan semakin menghasilkan buah di hadapan Allah. Namun kalau orang yang tidak sungguh-sungguh bertumbuh ke arah Allah, dikatakan di sini orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Yang ketujuh. Karena apa? Di ayat ke-6 dijelaskan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Namun orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Dan ayat ke-8 dikatakan, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu jangan heran jikalau orang yang tidak sungguh bertumbuh ke arah Allah, namun dia bertunas dan memiliki lebih dari apa yang kita miliki. Tapi ada maksud dibalik dari semua itu. Ada rencana Allah. Itu akan membuat dia mengalami kehancuran yang daripada Allah. Sebab Allah tidak akan pernah diam. Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan hak bagi orang-orang yang sungguh bertumbuh ke arah Dia, dan memberikan penghukuman bagi orang-orang yang tidak bertumbuh ke arah Allah. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari kita bertumbuh ke arah Allah. Sebab ketika kita bertumbuh ke arah Allah, maka kita akan bertunas seperti pohon korma yang tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sehingga dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar dan senang untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu, buktikan jika kita adalah orang-orang yang bertumbuh ke arah Allah, yaitu senang datang beribadah kepada Tuhan dan memberitakan firman Tuhan lewat tingkah laku, perbuatan, bahkan tindakan kita. Jangan jadi seperti orang fasik. Dia bertunas namun tidak bertahan untuk selama-lamanya. Tapi jadikan kita menjadi seperti pohon korma yang bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Semakin tua semakin berbuah. Amin Bapak Ibu. Bukan semakin tua kita semakin kena pangkas imannya, namun imannya semakin bertumbuh dan menghasilkan buah sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin.
Akhir kata saya katakan, mari kita bertumbuh kepada Allah, maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk bertumbuh ke arah Allah, agar kami semakin diberkati lewat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami, tuntun kami agar kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.